Teman-teman terkasih, hari ini kami akan menceritakan sebuah kejadian yang sangat menyakitkan yang akan membuat jiwa Anda bergetar. Kejadian ini tentang seorang ayah yang kejam dan tidak berperasaan yang mencampur air dalam hidangan berbuka putrinya. Namun sebelum itu sebuah kejadian terjadi yang membuat semua orang takut. Lagi pula mengapa orang yang kejam melakukan ini kejadian. Ini akan membuat Anda menangis. Tonton kejadian ini sampai akhir. Ada desa di India tempat tinggal seorang pria Hindu. Dia sangat kejam dan tidak berperasaan. Ada sebuah keluarga Muslim di sebelah rumahnya. Pria Hindu itu sangat membenci Muslim. Dia tidak suka ada Muslim yang melintasi jalannya. Ada banyak orang lain di desa yang mengalami kebencian seperti itu. Pria Hindu itu memiliki seorang putri bernama Puja. Puja sangat cantik, tetapi dia masih anak-anak. Pria Hindu bernama Ramu adalah orang yang sangat ketat. Ada sebuah keluarga di sebelah rumahnya tempat Ahmed Baks menjalani hidupnya bersama keluarganya yang cantik. Dia sangat baik meskipun Ramu memiliki kebencian terhadap Hindu di dalam hatinya, tetapi Ahmed Baks memiliki cinta untuknya di dalam hatinya. Ini adalah kisah Puja saat ia duduk di bangku kelas 5. Puja dan putri Ahmed Baks, Fatima, belajar di kelas yang sama sehingga mereka terkadang pergi ke sekolah bersama, tetapi Ramu tidak tahu tentang hal-hal ini karena ia tahu bahwa jika Ramu tahu tentang hal itu, ia tidak akan membiarkannya hidup. Ketika Ramu pergi bekerja, Puja pergi ke rumah Fatimah dan ia bermain sepanjang hari. Dengan cara ini persahabatan antara keduanya menjadi sangat erat. Terkadang Fatimah datang ke rumah Puja dan terkadang Puja pergi ke rumah Fatimah, tetapi hal-hal ini disembunyikan dari mata Ramu. Ia tidak pernah memperhatikan siapa yang datang ke rumahnya dan siapa yang pergi karena istrinya tidak pernah membiarkannya memperhati hal ini. Istrinya juga sangat mencintai umat Islam karena mereka adalah orang-orang yang bermoral baik. Puja menghabiskan sepanjang hari di rumah Fatimah. Ketika keluarga Fatimah melakukan salat, Puja duduk di satu sisi dan memperhatikan mereka serta merasa senang melihat mereka. Di dalam hatinya ia merasa takut dan gugup. Fatimah biasa mengatakan padanya, "Mengapa kamu begitu takut? Sekarang ayahmu tidak ada di sana, kamu ada di rumah kami. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, tidak perlu takut." Tetapi rasa takut ayah ada di dalam hatinya. Suatu hari Puja mulai bertanya kepada Fatimah, "Apa yang ibu dan ayahmu lakukan?" Fatimah tersenyum dan berkata, "Kami sedang salat-salat. Wajib bagi setiap pria dan wanita Muslim. Doa diterima dengan memanjatkan doa. Apapun yang diminta dari Allah kamu akan mendapatkannya." Kata-kata indah Fatimah ini biasa mempengaruhi hati Puja. Dia biasa memikirkan doa di dalam hatinya. Suatu hari ketika dia pulang ke rumah, dia berkata, "Ama, saya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu." Ibu Puja berkata, "Ya, katakan padaku putriku, ada apa?" "Ama, ibu dan ayah Fatimah sedang salat." "Mengapa kamu dan ayah tidak salat ketika ini?" Keluar dari mulut Puja. Ibunya menutup mulutnya dengan tangannya dan berkata, "Nak, jangan lakukan ini, jangan katakan kata-kata seperti itu di masa depan, kalau tidak akan sulit bagimu dan aku untuk hidup." "Kau tahu betapa dia melakukan pekerjaan kasar. Jika dia tahu kau pergi ke rumahnya, dia tidak akan membiarkan kita hidup. Dia akan memotong leherku terlebih dahulu." Puja yang malang menjadi lebih takut. Sekarang dia mulai hidup dalam ketakutan. Dia bahkan tidak pergi ke rumah Fatimah. Suatu hari Fatimah sendiri datang ke rumahnya. Selama waktu ini Ramo juga ada di rumah. Ketika istri Ramo melihat itu, ketika Fatimah pulang, ia merasa takut dan berpikir bahwa sekarang semuanya akan baik-baik saja. Ketika Ramu melihat bahwa Fatimah adalah seorang gadis Muslim, ia sudah tahu, tetapi ketika ia melihat Fatimah datang ke rumahnya, ia berkata, "Hai gadis, apa pekerjaanmu? Mengapa kau datang ke rumahku?" Fatimah tahu bahwa Ramu adalah orang yang tangguh. Jika ia mengatakan yang sebenarnya, maka Puja dan ibunya akan berada dalam masalah. Fatimah berkata, "Garam kami telah habis, kami datang untuk mengambil garam darimu." Dengan cara ini Ramu mengabaikannya dan meninggalkan rumah. Ibu Puja datang dan berkata, "Putriku Fatim, aku tahu bahwa kalian berdua adalah teman, tetapi kau tahu bahwa ayah Puja adalah orang yang tangguh. Jika ia sampai tahu tentang ini, ia tidak akan membiarkan kita hidup-hidup. Jadi kau seharusnya tidak datang ke rumah kami. Aku akan mengirim Puja ke rumahmu karena ini adalah satu-satunya hal yang mungkin." Berkata, "Aku punya ide tentang ini bibi, tetapi jangan khawatir." "Saya khawatir mengapa Puja tidak datang ke rumah saya?" "Oh putriku," Tikaja menyepkan kikan,
Ayahnya mendengarnya, jangan khawatir, aku tidak akan datang ke rumahmu lagi dan Puja, kamu tidak boleh berbicara seperti ini di rumah. Bicara seperti ini hanya di rumahku karena kamu aman di sana. Puja sekarang merasa tercekik di rumahnya, dia sekarang menghabiskan seluruh waktunya di rumah Fatimah. Ramo mengetahui hal ini. Ramo berkata, oh Ibu Puja, sudah berapa kali aku bilang jangan kirim putrimu ke rumah orang muslim itu, kenapa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Jika sesuatu seperti ini terjadi besok, jangan salahkan aku. Ibu Puja berkata, apa yang terus kamu pikirkan? Mereka belajar di kelas yang sama. Apa yang akan terjadi jika gadis-gadis itu bertemu satu sama lain? Oh tidak, kamu tidak tahu bahwa aku sama sekali tidak menyukai orang muslim. Kenapa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Oh tinggalkan saja hal-hal tidak berguna. Apa yang kamu bicarakan? Ibu Puja mencoba menjauhkan Ramo dari hal-hal ini dengan susah payah, tapi mungkin takdir sesuatu yang lain disepakati. Suatu hari Puja pergi ke rumah Fatimah. Fatimah dan orang tuanya sedang salat saat itu bulan Ramadan. Setelah salat mereka berbuka puasa. Puja juga duduk bersama mereka, jadi ia pun mulai berbuka puasa bersama mereka. Setelah berbuka puasa, Fatimah melaksanakan salat maghrib dan berkata kepada Puja, kamu juga salat bersamaku. Sejak awal Puja berpikir bahwa ia juga harus melakukan salat yang sama dengan yang dilakukan Fatimah. Puja dengan senang hati berwudu bersama Fatimah dan keduanya mulai salat, namun orang tua Fatimah tidak mengetahui hal ini. Dengan cara ini Puja juga mulai datang ke rumah Fatimah dan mulai salat. Lambat laun ia tumbuh dewasa dan kecintaannya pada Islam pun meningkat. Ketika Fatimah membaca Al-Quran, Puja akan berkata bahwa ia juga ingin membaca Al-Quran. Lambat laun Fatimah mulai mengajarkan Al-Quran kepada Puja. Puja mulai membaca Al-Quran dengan terjemahan dan memahaminya, dan Allah menaruh cintanya di dalam haya. Ia telah memahami keindahan Islam. Ia telah mengetahui bahwa Islamlah agama yang indah dan benar. Suatu hari Puja berkata, aku tidak takut, kau boleh datang ke rumahku. Sekarang kita sudah dewasa, aku ingin persahabatan kita tetap terjalin selamanya karena kau telah mengubah hidupku, kau telah menikuku dari Hananat aku dari ini menuju cahaya Allah. Bahasa Indonesia, aku telah meraih cinta, kata Fatimah. Puja, lihat, kamu seharusnya tidak pernah menceritakan ini kepada orang tuamu. Bahkan orang tuaku tidak tahu ini karena mereka tahu bahwa orang tuamu sangat ketat. Ini akan tetap menjadi rahasia, kata Puja sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan menyebutkannya kepada siapapun, kata Fatimah. Lihat, hal ini tidak akan disembunyikan. Jika kamu berdoa, mereka akan tetap melihatmu, kata Puja. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Kamu tidak perlu takut, datang saja ke rumahku karena aku terus bosan. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan gadis-gadis berhati polos itu. Mereka memiliki dunia mereka sendiri. Mereka tidak tahu bahwa musuh sedang berkeliaran di sekitar mereka seperti ular. Datangnya badai suatu hari datang menemui Puja. Tidak ada seorang pun di rumah karena Ramu dan istrinya pergi ke pasar. Fatimah berkata lagi pula, ini waktunya Zohar, mengapa kita tidak berdoa, maka ibu dan ayahmu akan bahagia. Apakah dia bahkan tidak di rumah? Puja berkata, ya, aku juga memikirkan hal yang sama. Fatimah berkata, baiklah, cepat pergi dan tutup pintu rumah. Pergi. Tetapi alih-alih menutup pintu, dia berdiri dekat pintu dan kata, mengapa aku harus menutup pintu? Aku tidak takut pada siapapun, Allah mengawasiku, aku hanya takut pada Allah. Dia kembali seperti itu. Fatimah sibuk dalam nama selama waktu itu dan Puja juga mulai berdoa atas karunia Tuhan. Kebetulan Ramu dan istrinya pulang pada waktu yang sama. Ketika Ramu melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Fatimah dan Puja keduanya berdoa, dia menjadi marah. Dia menjadi marah berkata, hei Ibu, Puja sedang menonton, itu sebabnya kamu dulu mengatakan untuk tidak membiarkan gadis ini bertemu dengan gadis muslim ini. Hari ini dia telah melewati semua batas. Dia hendak memukulnya. Ketika Ibu Puja menghentikannya dan berkata, jangan lakukan ini, biarkan dia menyelesaikan. Namasra marah dan menamparkan wajah istrinya dengan keras. Saat itu Fatimah dan Puja telah menyelesaikan namaznya. Fatimah merasa takut, tetap Puja berkata, kau harus segera pergi dari sini. Ramu menghentikan Fatimah dan berkata, hei gadis, ini langkah terakhirmu di rumah ini. Mulai sekarang jika kau melangkah masuk ke rumahku, aku akan membunuhmu juga. Keluar dari sini dan jangan datang ke rumah kami lagi. Fatimah merasa takut dan segera pergi ke rumahnya. Ramu memerah karena marah. Ia mendatangi Puja dan berkata, itulah sebabnya aku mengizinkanmu pergi bersamanya ke
Rumahnya kau akan mulai melakukan pekerjaan ini, Puja berkata. Aba, kau tidak dapat melakukan apun ini, hidupku apun yang kulakukan akan kulakukan begitu. Ramu mengatakan ini, ia menamparkan wajahnya dengan keras. Puja mulai menangis dan berkata, Ama, aku tidak ingin tinggal di sini, aku tidak dapat menjalani hidupku sesuai keinginanku, aku telah menerima Islam dan tidak seor dari kalian dapat menghentikanmu. Iman Puja telah menjadi kuat, ketakutan di hatinya telah berakhir. Hanya rasa takut kepada Allah yang muncul, yang merupakan tanda keimanan sejati. Ketika Ramu melihat putrinya berdiri di depannya, dia menamparkan wajahnya dengan keras dan berkata, keluar dari rumah ini, tidak ada tempat untukmu di rumah ini, pergilah ke temanmu Fatim. Tinggallah di rumahnya, aku akan memastikan mereka menahanmu di rumah. Tidak, Ibu Puja melipat tangannya dan mulai meminta maaf kepada Ramu. Jangan lakukan ini, di desa akan ada tontonan. Apa kata orang keluarga akan mengatakan bahwa putri Ramu telah menerima Islam. Karena itu Ramu telah mengusirnya dari rumah ini, akan menjadi aibmu. Apa yang harus dilakukan gadis itu? Dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan. Keluarga akan berpikir kamu adalah musuh, dia adalah putri. Bagaimanapun kamu harus bersabar. Ramu mulai memberitahu istrinya, aku tahu bahwa semua kelicikan ini adalah milikmu. Kamu memiliki andil penuh dalam hal ini. Puja mulai berkata, jangan bicara dengan seperti ini. Apun yang aku lakukan, aku melakukannya sendiri, tidak ada yang mengatakan apun kepadaku. Aku melakukan apa yang aku suka. Ketika Ramu melat bahwarinya telah semua batas, jadi diam. Dia adalah iblis dan orang yang licik. Dia tidak akan tinggal diam seperti ini. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan saat itu, dan dia menjadi diam. Dia berkata, oke, tinggallah di sini, aku akan melupakan ini. Puja dan ibunya terkejut dengan apa yang terjadi pada Ramu secara tiba-tiba. Sebelumnya dia sangat marah, tetapi tiba-tiba gayanya berubah. Entah apa yang dipikirkannya sehari sebelumnya, dia menjadi pendiam. Puja lewat, dia tidak tahu bahwa waktu akan membawa perubahan seperti itu di depannya, sehingga dia akan kehilangan akal sehatnya. Ramu adalah orang yang jahat. Dia berkata kepada istrinya, pergi dan panggil putrinya. Puja, aku harus membicarakan sesuatu yang penting, dan ia panggil Fatimah dan anggota keluarganya juga. Puja mulai berkata, Aban, ada apa? Kamu tidak menyukai mereka? Mulai menangis dan berkata, maafkan aku, tetapi panggil mereka, aku harus membicarakan sesuatu yang penting. Selama ini Fatimah dan ayahnya juga hadir di sana. Puja juga berdiri di sana mendengarkan kata-kata ayahnya. Ibu Puja juga terkejut dengan apa yang terjadi pada mereka. Mamu mulai menangis dan berkata, aku minta maaf kepada kalian semua dengan tangan terlipat. Aku sangat membenci kalian, tolong maafkan aku. Puja, putriku telah membuka mataku. Aku juga telah menjadi seorang muslim dan aku sangat senang bahwa putriku telah membuka mataku. Kalian semua sangat baik. Saya minta maaf kepada kalian semua, mohon maafkan kesalahan saya. Ketika Puja mengatakan hal ini kepada ayahnya, ketika dia mendengar kata-kata ini dari Ramu, dia mulai menangis dan sambil menangis dia berkata, Abajan, apakah ini benar apa yang saya lihat? Hatimu begitu keras sehingga tidak akan pernah bisa menjadi lilin, tetapi tiba-tiba kamu berubah dan saya tidak tahu bahwa ada sesuatu yang lain yang terjadi di dalam hatinya. Fatimah dan keluarganya juga terkejut bahwa apa yang terjadi yang mengubah hati Ramu. Fatimah terkejut dan berkata kepada Puja, nah, apa yang saya lihat? Ayahmu telah menjadi seorang muslim, saya tidak dapat mempercayainya. Puja berkata, ya, saya juga tidak dapat mempercayainya, tetapi kamu tinggalkan semua ini. Allah telah mendengar doa-doa kita, apalagi yang kita butuhkan dari ini. Fatimah tersenyum dan berkata, ya Puja, kamu benar, sekarang hidupmu telah menjadi mudah. Sekarang kamu dapat menyembah Allah secara terbuka. Puja berkata, saya tidak takut pada siapapun, bahkan sebelumnya saya takut kepada Allah dan akan terus takut kepadanya. Hari-hari berlalu seperti ini, sekarang bersikap baik kepada semua orang. Tetapi ada satu hal yang Ramu katakan kepada keluarganya, bahwa kalian tidak boleh memberitahu keluargaku bahwa aku telah menjadi seorang muslim, dan dia juga telah memerintahkan keluarga Fatimah untuk melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya ini menjadi rahasia yang tetap ada selama beberapa hari-hari. Berlalu seperti ini, roda waktu bergerak cepat. Sekarang saatnya Ramzan Sharif telah tiba. Sampai sekarang semuanya berjalan dengan baik. Sikap Ramu terhadap istri dan putrinya baik. Ia biasa berdoa dan melakukan perbuatan baik seperti umat muslim. Saya tidak tahu apakah itu
Kepura-puraan atau kenyataan namun takdir berubah dan mengguncang semua orang. Bulan Ramadan telah tiba di mana-mana. Aroma sahur dan berbuka menyebar, orang-orang sangat bahagia. Rumah Fatimah penuh dengan kehidupan dan rumah Puja juga ramai dengan kegembiraan. Ramu tidak berpuasa dengan alasan kesehatan yang buruk, namun Ibu Puja dan Puja berpuasa suatu hari. Ia berkata kepada Puja, "Putri Puja, aku ingin kita berbuka puasa dengan mengundang umat muslim yang tinggal di sekitar sini. Ini akan memberi kita pahala dan juga membuat kita bahagia." Puja tersenyum dan berkata, "Ini nasihat yang sangat bagus, aku sangat senang bahwa kamu memiliki pikiran yang baik." Ramu tersenyum dan berkata, "Kita tidak akan mengundang orang lain, kami hanya akan mengundang Fatimah dan keluarganya agar mereka dapat berpartisipasi dalam acara buka puasa. Lakukan ini, pergilah hari ini juga dan beritahu mereka untuk berbuka puasa di rumah kami besok." Puja sangat senang dan berkata, "Terima kasih banyak Abajan, hatimu telah berubah. Apa yang bisa membuatku lebih bahagia dari ini?" Puja berlari di tangga yang sama menuju rumah Fatimah dan berkata dengan gembira, "Assalamualaikum, hari ini aku datang untuk mengundang kalian semua untuk berbuka puasa besok karena Abajanku telah menyuruhku untuk mengundang kalian semua karena besok kalian akan berbuka puasa di rumah kami." Bahasa Indonesia. Fatimah dan keluarganya sangat bahagia. Puja, "Putri kami sangat bahagia, kami bersyukur kepada Allah, tapi aku ingin mengatakan satu hal, kamu ganti namamu. Tetaplah nama Islami dan beritahu anggota keluargamu untuk mengganti nama mereka juga karena kalian telah mendapatkan kekayaan Islam." "Ya Bibi, kamu benar, aku akan berbicara dengan ayahku tentang ini." "Terima kasih Tuhan." Putri, hati ayahmu melunak dan matanya terbuka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. "Ya Bibi, Allah kunci itu membantu mengatakan ini." Puja kembali ke rumah Ramu berkata, "Putri Puja, kamu dan ibumu tinggal di rumah, aku akan pergi ke pasar untuk membeli barang-barang berbuka puasa." Puja berkata, "Abajan, bagaimana kamu akan pergi sendiri? Aku akan ikut denganmu." "Tidak Ti Putri, aku menyuruhmu untuk tinggal di rumah, aku akan pergi sendiri." Mengatakan ini Ram meninggalkan rumah, tetapi di tengah jalan ada senyum jahat di wajahnya. Tidak tahu apa yang dia pikirkan, tidak tahu apa yang terjadi di dalam hatinya. Dia mulai tertawa berkata, "Sekarang kesenangan akan dimulai, aku akan melihat bagaimana waktu sekarang." Dia tidak menyadariku, dia mungkin berpikir bahwa aku telah berubah, tetapi ini adalah rencana yang saya tunggu-tunggu saat ini dan waktu itu akhirnya tiba. Tidak tahu kekejaman apa yang akan dia lakukan, tidak tahu rencana jahat apa yang telah dibuat oleh pria kejam itu. Di dalam hatinya dia pergi ke pasar dan dia membeli beberapa buah dan makanan untuk berbuka puasa, dan dalam perjalanan pulang dia pergi ke sebuah toko dari mana dia membeli obat dalam botol dan meletakkan botol itu di tangannya. Saya memegangnya dan tersenyum dan berkata, "Sekarang kesenangan akan dimulai, permainan yang sebenarnya akan dimulai sekarang. Apa yang akan saya lakukan akan diketahui oleh semua orang. Keberanian semua orang, keyakinan semua orang, semuanya akan terlihat hari ini. Akan menjadi berbuka puasa terakhir dari kematian mereka." Mengatakan ini dia meletakkan botol itu di sakunya dan pulang. Sesampainya di rumah dia melihat bahwa Puja dan ibunya sedang sibuk membersihkan rumah dan membersihkan rumah dengan gembira. Dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh lelaki yang kejam dan tidak berperasaan itu. Niatnya telah menjadi buruk, kepura-puraannya telah jadi jelas, namun ibu dan anak itu tidak menyadari hal ini. Puja berkata, "Abajan, lihat betapa indahnya kita telah mendekorasi rumah ini. Berbuka puasa adalah pertama kalinya di rumah kita. Karena alasan ini, putriku, bicaralah dengan lembut apa yang akan kita lakukan. Jika seseorang mendengar kita, siapa yang akan mendengarkan apa yang kita katakan? Dan apapun yang kita katakan adalah keinginan kita. Kita tidak menyiksa siapapun." "Hentikan gadis, kau diam saja. Kau tidak tahu tentang keluargaku. Cepat ambil barang-barang ini dan siapkan makanan, siapkan juga barang-barang untuk sahur." Matahari pagi terbit dengan rasa sakit yang luar biasa. Seluruh rumah Fatimah berpuasa, Puja dan ibunya juga berpuasa kecuali Ramu, tetapi Ramu berpuasa untuk pamer. Meskipun dia tidak berpuasa, dia sangat bahagia. Dia nari dengan gembira pada hari ini. Puja berkata, "Abajan, kau baik-baik saja. Tampaknya kamu tampak sangat bahagia hari ini." "Ada kebahagiaan Istari ya putriku, hari ini adalah kebahagiaan Istari. Hari ini adalah hari kemenangan besar bagiku karena aku telah lama menunggu hari ini setelah banyak
Kesulitan aku mendapatkan hari ini benarkah ini hal yang sangat baik Abajan gadis malang itu tahu bahwa ini. Bukanlah manusia yang kejam ini adalah iblis yang duduk dalam samaran manusia Ramu sangat bahagia waktunya telah tiba. Ketika iftari akan diadakan Fatimah dan keluarganya telah datang ke rumah Puja-Puja membuat iftari lezat ibunya. Juga membantunya dengan membuat makanan lezat menghias dastarkan iftari yang di atasnya diletakkan hidangan lezat dan buah-buahan dan musyrubaat, ada keharuman di mana-mana, ada kemegahan. Puja sangat bahagia melihat ini dan melihat ke langit. Dia berkata, ya Allah, hari ini terasa seperti mimpi bagiku. Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa berkah seperti itu akan turun pada keluarga Hindu kita. Ya Allah, jagalah rumah ini selalu sejahtera. Dia berdoa untuk menjaga kebahagiaannya tetap aman dan tidak terpengaruh oleh mata jahat. Dia tidak tahu bahwa setan hadir di rumahnya. Ramu segera keluar dari kamar dalam wujud ayahnya dan berkata, Fatimah dan ayahnya Puja dan ibu Puja cepatlah datang dan duduk di kamar ini dan persembahkan nawafil sukrana karena aku telah bersumpah bahwa pada hari berbuka puasa pertama di rumah semua orang akan mempersembahkan nawafil sukrana. Mereka semua masuk ke kamar untuk mempersembahkan nawafil sukrana. Ramu memanfaatkan kesempatan ini dan segera mengambil botol fajar dan sambil tersenyum berkata, sekarang kesenangan B akan sedemikian rupa sehingga semua orang akan gemetar setelah melihatnya. Hati semua orang akan menjadi lemah karena janatku sangat kuat. Dia tidak tahu bahwa Tuhan Allah sedang mengawasi niat jahatnya. Dia adalah orang yang berhati yang hatinya lebih kuat dari batu yang tidak akan pernah bisa meleleh. Dia segera mencampur racun dalam semua makanan. Sekarang dia telah menyelesaikan pekerjaannya di air juga. Dia segera pergi ke kamar dan mulai mempersembahkan nafil-nafil. Ini hanya sebuah pertunjukan. Ketika waktu berbuka puasa semakin dekat, semua orang hadir di dastarhan Bilkiria berdoa untuk berbuka puasa dan semua orang mulai berbuka puasa. Tetapi ada senyum aneh di wajah Ramu. Puja mulai berkata, Abajan, silakan makan. Mengapa Anda duduk seperti ini? Ramu tersenyum dan berkata, saya tidak merasa lapar karena kebahagiaan saya, bahkan tidak merasa lapar karena kebahagiaan hari ini berada di luar pikiran saya. Semua orang mulai berbuka puasa perlahan-lahan. Semua makanan berbuka puasa habis. Saat makanan hampir habis, raut wajah Ramo berubah. Ada firasat aneh yang menyelimuti wajahnya. Saat semua orang berbuka puasa mereka berdoa memohon syahadat banyak. Waktu telah berlalu, sekarang saatnya maghrib. Semua orang hadir di dastar kanan. Ramo tiba-tiba menggigil dan wajahnya pucat pasi. Dia tidak dapat mengerti mengapa hujan belum memengaruhi siapapun. Puja berkata, Abajan, apakah kamu merasa sehat? Kamu berkeringat selama itu. Kondisi Ramo semakin memburuk. Tanah di bawah kakinya longsor. Dia pikir itu tidak mungkin, namun dia tetap memberanikan diri dan terus duduk serta menunggu saat mereka akan meninggal. Namun ini adalah kesalahan terbesarnya. Dia tidak tahu bahwa dia telah berusaha sebaik mungkin, tetapi Tuhan yang menyelamatkan mereka berdiri di atas Allah dan Dia mengawasi kelicikan setiap orang-orang yang menipu orang baik akan jatuh ke lubang yang sama yang telah digalinya untuk orang lain selama itu. Ramu mulai pingsan. Suara-suara aneh mulai keluar darinya. Ia berkeringat. Semua orang khawatir. Puja mulai menangis dan mulai memercikan air ke wajah ayahnya. Keluarga Fatimah juga khawatir, bertanya-tanya apa yang telah terjadi padanya. Semua orang menjadi sangat khawatir melihat kondisinya. Puja mulai menangis dan berkata, saya membuat rencana jahat bahwa saya akan melibatkan seluruh keluarga Fatimah dengan ini dan membuat semua orang kum, dan saya akan mengatakan bahwa mereka berpuasa dan mendapatkan kum di iftari, tetapi tidak ada yang membantu mereka. Saya memiliki pikiran ini di hati saya, tetapi hari ini ketika saya mencampur kum di ifari bahwa mereka semua akan mati setelah berbuka. Saya menunggu Ramadan tiba. Puja tidak dapat menghentikan air matanya setelah mendengar kata-kata ini dari mulut ayahnya. Apakah ini benar-benar ayah saya yang mencoba membakar kebahagiaan rumahnya serta kebahagiaan tetangganya? Tetapi itu adalah rahmat Allah yang membantu. Jika tidak, dia telah mencoba yang terbaik untuk membuatnya mati. Selama ini air mata mengalir dari mata Fatimah dan anggota keluarganya. Semua orang menangis. Orang-orang yang berdiri di sana juga menangis. Rambut semua orang berdiri tegak. Umat Hindu yang berdiri di sana mulai melafalkan kalimah. Ramo mengatakan beberapa kata seperti itu yang membuat tanah keluar dari bawah kaki semua orang. Semua orang menggigil dan rambut mereka berdiri tegak. Bahkan burung-burung pun merasakan kejadian ini. Tetapi begitu
Saya mencampur air, semua orang berbuka puasa tetapi tidak terjadi apa-apa pada mereka meskipun racunnya sangat beracun. Saat itu saya menyadari bahwa saya naif. Allah yang demi dan untuk ridaannya mereka berpuasa akan menolong mereka dan Dia menolong mereka sedemikian rupa sehingga Dia memukul wajah orang yang berhati batu seperti saya. Maafkan saya jika Anda mau, Anda dapat menghukum saya pantas dihukum. Fatimah datang sambil menangis dan berkata, Ayah puja hari ini Allah telah menunjukkan bahwa tidak seorang pun dapat berbuat jahat kepada orang-orang yang beriman kepadanya karena orang yang bersama Allah, orang yang dilindungi oleh Allah sendiri, tidak seorang pun dapat menyakitinya, bahkan sehelai rambut pun jadi racun. Apakah ini kekuatan iman? Harus yang terbesar, harus ada rasa takut kepada Allah di dalam hati dan bukan kepada kematian dan manusia. Kami tidak menghukum Anda, hati Anda telah berubah. Ini adalah masalah kebahagiaan yang besar bagi kami, bukan hanya Anda tetapi karena tindakan Anda ini banyak non-muslim seperti itu juga menjadi baik dan banyak orang juga telah mendapat manfaat. Mereka yang berhati batu telah menjadi bersih dan lembut seperti bunga. Kami sangat senang. Anda harus meminta UN kepada Allah atas dosa-dosa Anda. Kami akan memaafkan Anda. Ingatlah, ini tidak ada yang akan terjadi pada mereka yang bersama Allah. Tidak ada yang dapat menyakiti mereka dan siapapun yang berpikir buruk tentang mereka akan jatuh ke dalam lubang sendiri. Dengan cara ini Allah menanamkan cinta di hati semua orang munafik ini. Doa-doa ibadah diterima, semua orang berada di jalan yang benar, dan Ramzan Sarif adalah sumber kebahagiaan bagi semua muslim termasuk saya. Ya, semoga kebahagiaan ada dalam takdir mereka. Amin swa amin. Jika Anda menyukai cerita ini, bagikan dengan teman-teman Anda. Semoga Anda terus mendapatkan cerita Sadqa Zaria Gide. Tujuan kami adalah memberi Anda pesan yang baik dan bukan untuk menyusahkan Anda. Tulis amin di komentar. Jazakallah.